Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, ada baiknya kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai pembimbing rohani kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, Kamis 23 Mei 2024, tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, berdoa dalam penderitaan dan bernyanyi dalam sukacita. Saudaraku, mengikut Yesus bukan berarti kita sudah luput dari masalah. Mengikut Yesus bukan berarti tidak ada tantangan. Mengikut Yesus bukan berarti tidak ada kesusahan, kesulitan, maupun kepahitan yang akan kita hadapi. Ada ucapan yang mengatakan Tuhan tidak pernah berkata bahwa langit akan selalu biru. Artinya bahwa di dalam setiap perputaran waktu ada yang berubah untuk kita hadapi dan kita alami. Dengan kata lain, bahwa selagi kita masih diberikan Tuhan napas kehidupan, selagi kita diizinkan Tuhan menikmati hidup di dunia ini, bahwa lika-liku kehidupan itu akan selalu ada mewarnai hari-hari hidup kita. Itulah namanya kehidupan. Dua sisi akan selalu kita hadapi dan alami, yakni sukacita ataupun penderitaan. Namun demikian saudaraku, sekalipun kita banyak menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, tentunya sebagai umat yang telah mengikut Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bimbang atau ragu akan hal itu. Akan tetapi kita meminta petunjuk kepada Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan agar kita disertai dalam segala hal. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita larut dalam pergumulan. Karena Tuhan tidak pernah terdiam akan orang yang selalu berseru kepadanya. Tetapi Tuhan akan menjawab dan menyelamatkan kita dalam segala aspek kehidupan ini. Dia akan menolong, Dia akan menyelamatkan kita semuanya. Bahkan jikalau kita baca dalam kitab Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Artinya bahwa
di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi dan alami ini, mari kita datang kepada Tuhan lewat doa-doa kita untuk memohon pertolongannya, sebab Tuhan adalah Maha Kuasa dan Maha Hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita untuk menolong dan menyelamatkan kita. Hal inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dinasihatkan oleh firman Tuhan saat ini melalui Yakobus 5 ayat 13 ini. Jika kita sedang menghadapi dan mengalami pergumulan dalam hidup ini, baik itu pergumulan pribadi, karena mungkin apa yang kita inginkan belum tercapai, mungkin ada pergumulan karena kurang keharmonisan di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak, baik antara teman sekantor, teman sekerja, antara atasan dan bawaan, bahkan mungkin karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, sehingga kita terkadang mau putus asa. Saudaraku, jangan pernah terus mengambil jalan pintas menjadi jalan pantas. Jangan terus ikuti kata pikiran kita. Ingat saudaraku, melarikan diri dari pergumulan bukan berarti kita lepas dari pergumulan itu, atau panik dalam pergumulan bukan berarti pergumulan itu tuntas. Bahkan apabila kita lari dan panik dari setiap pergumulan, bukan pergumulan telah berakhir, tetapi menambahi pergumulan yang kita hadapi dan alami, sehingga hidup kita semakin terbebani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, turutilah kata hatimu, karena itu lebih baik. Saudaraku, kenapa mesti kita berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Emangnya kalau sudah berdoa sudah selesai pergumulan? Tentu jawabnya belum atau tidak. Namun sebagai pengikut Kristus, salah satu tanda hubungan kita dengan Tuhan dan paling banyak yang kita lakukan dalam hidup ini adalah berdoa. Sebab kita tahu bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita mengungkapkan suara hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Dan juga pada saat yang sama kita mendengar suara Tuhan, sehingga ada hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan untuk menyatakan hubungan yang erat. Dengan demikian, doa itu adalah pernyataan yang memperlihatkan kesetiaan, ketundukan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam nats renungan kita saat ini, kita mendapat pengajaran untuk berdoa lebih baik. Yang pertama, saudaraku, Yakobus mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Dalam hal ini Yakobus mau menyadarkan kita bahwa di dalam setiap problema hidup yang sedang kita hadapi, baiklah kita memohon kepada Tuhan agar kita dikuatkan menghadapi penderitaan itu, agar kita dimenangkan dalam penderitaan itu, agar penderitaan itu tidak mengalahkan kita, tetapi kita dimampukan Tuhan untuk menghadapinya. Yakobus menyadari bahwa kehidupan manusia mempunyai kekurangan dan kelemahan. Artinya
manusia itu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu ada kalanya ketika penderitaan itu menimpa kita, baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Ingat saudaraku, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian saudaraku, dalam renungan ini kita mendapat pengajaran. Yang kedua, bila ada yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Artinya hal ini mau menekankan orang percaya itu agar di setiap kegembiraan, di setiap sukacitanya, biarlah dia mengumandangkan lagu-lagu pujian, kidung-kidung pujian kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang terpuji dan termuliakan, sebab sukacita, kegembiraan yang kita miliki selain menyenangkan diri kita, tetapi juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap membangun relasi yang baik kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, memuji, memohon kepada Tuhan, dan marilah kita bernyanyi untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi benteng di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Biarlah melalui sapaan firman-Mu kami semakin teguh dan dalam iman, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi benteng di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami memuji dan memuliakan Engkau. Amin.